Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang telaah kurikulum 2013 jenjang pendidikan SMA. Dalam mata kuliah telaah kurikulum dan bahan ajar fisika SMA yang diasuh oleh Bapak dosen Dede Parsaoran Damanik SPD MPD. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, terlebih dahulu saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Despintafnae NPM 190531111005. Saya mahasiswa Universitas Dharma Agung Medan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika semester 4. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja pada pembahasannya. Yang pertama bagian A yaitu telaah kurikulum jenjang pendidikan SMA atau MA. Bagian A kecilnya yaitu pendahuluan daripada telaah kurikulum jenjang pendidikan SMA. Mengenai dengan pendahuluannya yaitu di era global, persaingan ilmu pengetahuan semakin kompetitif yang dilakukan oleh para ahli di tingkat dunia internasional, sehingga Indonesia dituntut agar dapat bersaing secara global atau secara menyeluruh atau mayoritas demi mempersiapkan generasi muda sebagai sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. Sejalan dengan kondisi real, pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai macam persoalan dan kendala terutama terkait input dan output yang belum siap untuk bersaing dengan negara lain. Salah satu persoalan pendidikan yang harus mendapatkan perhatian adalah kurikulum terutama dalam tataran implementasinya. Disinyalir masih ada kurikulum yang terlalu membebani anak didik tanpa ada arah pengembangan yang benar-benar melihat potensi atau kemampuan setiap peserta didik atau setiap anak yang sesuai dengan perubahan yang diinginkan. Atas dasar itu, perubahan kurikulum dilakukan karena dianggap belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, sehingga perubahan tersebut kurikulum ini mesti terjadi di mana dan kapan saja. Bagian B kecil yaitu ruang lingkup kajian telaah kurikulum pendidikan. Bagian A kecilnya yaitu tujuan. Tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah atas atau SMA terbagi atas tujuan pendidikan berdasarkan peminatan dan wajib. Yang pertama yaitu kelas 10 atau peminatan. Kelas peminatan ini dalam kelas 10 yaitu mendeskripsikan dan menganalisis berbagai konsep dan prinsip atau tekad dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menganalisis data sifat-sifat suatu permasalahan dan menerapkannya. Yang ketiga, mendeskripsikan dan menerapkan konsep dan sifat-sifat akhlak. Yang keempat, mendeskripsikan konsep dan aturan serta menerapkannya dalam pembuktian sifat-sifat. Dalam kelas 10 atau wajib, kelas wajib tentang kelas 10 yaitu memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten atau tetap, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi, berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi, menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur dan perilaku peduli lingkungan. Yaitu seterusnya yaitu kelas 11. Dalam peminatan yaitu 1. Melatih diri bersikap konsisten, rasa ingin tahu, bersifat kritis, jujur serta responsif dalam memecahkan masalah nyata dalam kehidupan. Yang kedua yaitu menunjukkan kemampuan berkolaborasi,
percaya diri, tangguh, kemampuan bekerja sama dan bersikap realistis, serta proaktif dalam memecahkan dan menafsirkan penyelesaian masalah ini. Kelas 11 atau wajib, yaitu 1. Siswa mampu memiliki sikap kemampuan bekerja sama, sikap toleransi dalam perbedaan strategi, berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah, bertanggung jawab dan peduli pada lingkungan. Seterusnya yaitu pada kelas 12 peminatan. Yaitu 1. Menunjukkan cermat, teliti, bertanggung jawab, tangguh, konsisten, dan jujur, serta responsif dalam memecahkan masalah nyata sehari-hari. Yang kedua yaitu mengembangkan rasa ingin tahu atau niat belajar, motivasi internal, rasa percaya diri, dan sikap kritis dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Dalam kelas 12 wajib yaitu 1. Menghayati atau bernalar perilaku disiplin, sikap kerjasama, sikap kritis dan cermat dalam bekerja menyelesaikan masalah kontekstual. Yang kedua yaitu memiliki dan menunjukkan rasa ingin tahu, motivasi internal, rasa senang dan tertarik dan percaya diri atau optimis dalam melakukan kegiatan belajar ataupun memecahkan masalah nyata. Bagian C yaitu metode atau pendekatan. Metode atau pendekatan yang digunakan pada kurikulum 2013 pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA adalah sebagai berikut. Bagian A pertamanya yaitu metode ceramah penyampaian materi dari guru kepada siswa. Artinya, melalui bahasa lisan, baik verbal maupun non-verbal. Yang bagian B yaitu metode latihan penyampaian materi. Ini melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal atau aktif. Bagian C yaitu metode tanya jawab penyajian materi. Materi pelajaran, yaitu melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik atau peserta didik. Ini bertujuan untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan pendapat selama proses pembelajaran atau proses pelajar sedang berlangsung dalam ruangan atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. Bagian D yaitu metode demonstrasi metode pembelajaran. Artinya dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Yang terakhir bagian E yaitu metode diskusi metode pembelajaran. Artinya melalui pemberian masalah kepada siswa. Dan siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut secara berkelompok, bukan secara individual. Berangkat dari penerapan metode atau cara dalam proses pembelajaran kurikulum 2013, maka sebagai pengembangannya dapat diterapkan beberapa model pendekatan dalam pembelajaran yang sesuai dengan tuntunan kurikulum 2013. Bagian D yaitu model pembelajaran aktif atau active learning. Active learning dimaksudkan untuk memaksimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau anak didik secara sempurna dengan harapan terwujudnya peserta didik yang dapat mencapai hasil belajar atau mengerti yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Nah, tujuan dari pembelajaran aktif ini yaitu untuk yang menginginkan dari penerapan strategi pembelajaran active learning adalah mewujudkan pembelajaran yang dapat menimbulkan kegairahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, memberikan pelayanan yang sempurna terhadap peserta didik yang berbeda-beda tingkat kemampuannya, sehingga peserta didik merasa terpuaskan menerima ilmu pengetahuan yang dibagikan oleh guru yang diperoleh dalam proses pendidikannya. Nah,
Ada beberapa strategi aktif yang bisa digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Seperti pada bagian 1 yaitu question student, have atau pertanyaan peserta didik. Yaitu Hisyam Zaini mengatakan bahwa model question student have adalah pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk aktif dan menyatukan pendapat dan mengukur sejauh mana siswa memahami pelajaran yang diberikan melalui pertanyaan yang tertulis. Tipe question student have ini digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Metode ini menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi peserta didik melalui tulisan. Hal ini sangat baik digunakan pada peserta didik yang kurang berani mengungkapkan pertanyaan, keinginan, dan harapan-harapannya melalui percakapan. Selain itu, juga Hartono memperkuat pendapat di atas yaitu bahwa question student here digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Dengan demikian, tipe question student here ini digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu nomor 2, student teams achievement divisions. Student Teams Achievement Division atau sering disingkat yaitu STAD merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan juga model paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. Nah, di sini di dalam bagian 2 yaitu Student Teams Achievement Division ada beberapa persiapan yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STADE antara lain, yaitu 1. Perangkat pembelajaran, dan yang kedua yaitu membentuk kelompok kooperatif. Menurut nomor 3 yaitu model cooperative learning. Menurut Etin Soliatin, model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Artinya itu, di dalam ruang kelas merupakan suatu tempat yang sangat baik untuk kegiatan cooperative learning. Para siswa juga diberi kesempatan untuk mendiskusikan masalah, menentukan strategi pemecahan masalahnya, dan menghubungkan masalah tersebut dengan masalah-masalah lain yang telah dapat diselesaikan sebelumnya. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning yaitu model pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan, atau problem solving. Selanjutnya yaitu bagian 4, Teams Gymnastornament atau disingkat dengan TGT. Teams Gymnastornament yaitu model pembelajaran cooperative learning yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. Melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan. Ini Teams Gymnastornament adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan atau niat, jenis kelamin, dan suku kata atau ras yang berbeda. Guru menyajikan materi, dan siswa bekerja dalam kelompok mereka masing-masing. Oke.
Seterusnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Terdapat 4 tahapan yang biasa dilakukan ketika penerapan model ini. Yang pertama A, menyajikan materi atau menyampaikan tujuan dan memberikan motivasi. Kedua yaitu siswa bekerja dalam kelompok setelah guru menginformasikan materi, kelompok berdiskusi dengan menggunakan LKS. Ketiga yaitu permainan diikuti oleh anggota kelompok dari masing-masing kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu penghargaan kelompok atau team recognition. Seterusnya yaitu bagian 5, quantum learning. Quantum dapat diartikan sebagai lompatan. Sedangkan menurut Parter dan Hernacki, quantum learning adalah seperangkat metode atau cara dan falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah dan bisnis untuk semua tipe orang dan segala usia, atau tanpa ada batasnya. Quantum learning pertama kali digunakan di Supercamp. Di Supercamp ini menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan keterampilan berkomunikasi dalam lingkungan yang menyenangkan. Nah, seterusnya yaitu manfaat ini juga diperkuat oleh pendapat D. Parter dan Hernacki. Dengan belajar menggunakan quantum learning akan didapatkan berbagai manfaat, yaitu 1. Bersikap positif. 2. Meningkatkan motivasi. 3. Keterampilan belajar seumur hidup. 4. Kepercayaan diri. Dan yang terakhir, sukses atau hasil belajar yang meningkat. Oke, cukup dulu sampai di sini pembahasan saya tentang telaah kurikulum 2013 jenjang SMA. Bila terdapat kata-kata yang kurang jelas, kurang dimengerti, atau kurang paham, baik dalam penyampaian penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon dimaklumin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan.